Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Minggu 6 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pemirsa dari Mandailing Natal, 8 orang rombongan pengajian warga Mandailing Natal terjun ke Sungai Batang Natal di Kelurahan Simpang Gambir. Rombongan pengajian ini diketahui baru pulang dari Sibolga, Sumatera Utara. Pagi dini hari tadi masyarakat di Kelurahan Simpang Gambir mendengar suara benturan keras di arah Sungai Batang Natal, Mandailing Natal. Mobil Avanza yang datang dari kota Sibolga jatuh ke sungai. Diketahui mobil terus membawa rombongan pengajian yang datang dari kota Sibolga hendak pulang ke kampung halaman mereka di Mandailing Natal. Atas kejadian ini, 8 orang penumpang mobil Avanza yang menderita luka-luka sudah dievakuasi dari dalam mobil. Korban yang mengalami luka berat dan ringan sudah dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Yang saya tahu rumah kita kan dekat di sini. Terus ada suara tadi buar gitu kan. Terus kami datang kan. Terus habis itu dikejar rupanya yang mobil yang jatuh. Terus kami tanya, kami selamatkan korban-korbannya semua. Terus kami tanya sama orang itu entah dari mana dan mau kemana kan. Kata orang itu dari Sibolga mau ke Trans Atas. Aparat kepolisian lalu lintas Polsek Linggabayu sudah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Kota Medan tergenang banjir. Pohon tumbang dan banjir sempat menghambat pengendara yang akan melintas. Sejumlah pengendara terpaksa melambatkan laju kendaraannya saat melintasi banjir di Jalan Patriot Medan pada Sabtu sore. Selain disebabkan banjir, antrian panjang kendaraan juga disebabkan pohon tumbang yang menutup badan jalan. Ruas jalan yang tertutup pohon tumbang tersebut hanya bisa dilalui kendaraan kecil seperti sepeda motor dan kendaraan roda 4 minibus. Warga yang akan melintas harus hati-hati saat melalui pohon tumbang tersebut. Hujan deras beserta angin kencang mengguyur Kota Medan hingga beberapa jam mengakibatkan drainase tidak mampu menampung debit air yang besar sehingga meluap ke ruas jalan Kota Medan. Ketinggian banjir yang merendam badan jalan tersebut nyaris mencapai ketinggian lutut orang dewasa. Untuk sampai ke tempat tujuan banyak pengendara yang menerobos banjir sehingga banyak kendaraan roda 2 yang mogok. Menunggu petugas dari pekerjaan umum yang akan mengevakuasi pohon tumbang, personil Polsek Medan Sunggal terlihat berjaga di sekitar lokasi banjir dan pohon tumbang. Kanit Lantas Polsek Medan Sunggal Ibtu J. Sihombing mengatakan untuk mengurangi kemacetan pihaknya telah mengurangi volume kendaraan yang akan melintas di Jalan Patriot dan sudah menghubungi Dinas Pekerjaan Umum. Lokasi seperti yang kita lihat sekarang ini dampak dari tadi sore kan hujan sehingga badan jalan Patriot ini tergenang air dan juga ditambah lagi pohon tumbang sehingga mengganggu arus lalu lintas. Sehingga tindakan yang kita lakukan sudah kita hubungi Dinas Pertamanan untuk segera bisa kerjasama nanti kita memotong pohon yang tumbang dan juga mengalihkan arus di jalan amal supaya tidak memasuki jalan Patriot. Nah, betul Bang, betul. Tadinya sempat sekitar 30 cm, namun saat ini kurang lebih sekitar 15 cm dan sudah mulai dapat dilalui. Tapi karena pohon masih melintas di badan jalan, kita tetap kurangi volume masuk kemari arus lalu lintas demikian. Masyarakat Kota Medan dihimbau untuk tidak berkendara saat hujan deras dan angin kencang agar terhindar dari kecelakaan dan pohon tumbang.
Pemirsa, seorang ABK kapal bernama Olan, usia 35 tahun, warga Kelurahan Belawan Bahagia, menjadi korban begal di jalan stasiun di depan Terminal Bandar Deli, Pelabuhan Belawan. Menurut Olan, kejadian tersebut terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat saat naik sepeda motor Honda Beat dengan tujuan ke kapal KM5 Dai 8 yang sandar di dermaga Pelabuhan Belawan Lama. Saat sepeda motor yang dikendaranya tiba di jalan stasiun tepatnya di depan Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan, saat itu sepi. Ia dihadang 9 orang pemuda. Dirinya yang saat itu duduk di atas jok sepeda motor langsung dikeroyok. Dan saat dikeroyok, ia terjatuh dan sebagian pelaku mengambil sepeda motor dan handphone miliknya. Korban dianiaya hingga babak belur. Ia telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan dan berharap pelakunya segera ditangkap dan barang-barangnya dapat kembali. Kalau kejadian setengah 2. Setengah 2 ya? Ya. Anda dari mana? Dari rumah mau ke sini, mau ke kapal. Oh, mau ke kapal. Yang diambil apa saja? Kereta, HP. HP berapa biji? HP 1. Keretanya kereta apa jenis? Hip-hop BK? 4799. Apa serinya? AGH. Harapan bareng balik. Pelaku ditangkap. Kejadian yang sama juga dialami Nadil Aulia, warga Komplek Beten Martubung, Kecamatan Medan, Labuhan. Sepeda motornya dicuri orang yang terekam di CCTV. Korban bekerja di toko grosir bahan makanan di Jalan Bangka, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan, Belawan ini mengaku lupa mencabut kunci kontaknya karena terburu-buru membuka pintu toko grosir. Saat korban melihat CCTV, terlihat sepeda motor yang diparkirkan sudah hilang. Ia sudah melaporkan ke Polres Pelabuhan agar pelaku segera ditangkap. Kejadiannya pas saya buka toko kan baru pertama tuh karena saya megang kunci. Terus saya buka karena ada mau orang beli makanya mau buru-buru. Pas buru-buru padahal biasanya kan saya cabut tuh kuncinya kan. Dicabut terus tak kenapa kelupaan. Masih sempat pun ngitung duit di bawah karena nggak kepikiran ke situ. Sekitar jam berapa itu? Sekitaran jam 8 gitu. Jam 8. Kalau jenis keretanya apa mereknya? Merek Vario 125. Dari Medan kita ke Balige, pemirsa. UPDD Samsat Balige mendorong masyarakat Kabupaten Toba agar memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk periode 29 Mei 2023 hingga 30 September 2023. Pemutihan pajak kendaraan ini sudah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188/44 Pengelolaan Pendapatan Daerah Balige. Bapendaslu melakukan pemutihan pajak kendaraan di Kabupaten Toba. Program ini meliputi bebas tunggakan pajak PKB tahun ketiga dan seterusnya. Bebas denda PKB kecuali denda PKB atas BBN 1, bebas pokok BBNKB kedua, dan seterusnya. Bebas denda BBNKB kedua dan seterusnya, bebas pajak progresif dan bebas denda SWD KLLJ untuk tahun yang lewat. Kanit Regiden Satlantas Polres Toba Ibtu Walperik Sianipar menghimbau masyarakat agar membayarkan pajak kendaraannya melalui sentra pelayanan pada 2 tempat, yakni di UPTD Samsat Balige dan Samsat Gerai Pelayanan Pembantu Porsea yang dibuka mulai Senin hingga Sabtu. Sebelumnya Polres Toba bersama UPTD Samsat Balige telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghimbau masyarakat dan membagikan brosur ke setiap kecamatan. Pembuatan spanduk himbauan dan sosialisasi ke instansi pemerintah hingga ke sekolah untuk pencapaian target penerimaan pajak berkendaraan bermotor. Kepala UPTD Pengelola Pendapatan Daerah Balige Bapendaslu Binderman Hutagalung mengatakan, sebelumnya Pemprov Sumut telah memberikan target penerimaan kendaraan bermotor berdasarkan dengan potensi kendaraan sebanyak 30.000 kendaraan bermotor. Yang taat membayar pajak hanya 35% setiap tahun di Kabupaten Toba.
Untuk setiap tahunnya, penerimaan pajak berkendaraan bermotor sesuai dengan potensi kendaraan terus meningkat. Namun, tingkat kesadaran masyarakat masih sangat rendah. Untuk pencapaian UPT di Samsat Balige mempunyai target penerimaan pajak kendaraan bermotor per tanggal 31 Juli 2023 sebesar 18.737 juta 593.377 rupiah yang terrealisasi sebesar 9.751.826.000 atau sekitar 48,37%. Dan untuk saat ini target penerimaan BBNKB mencapai 12.116.901.000 rupiah. Realisasi 6.551.158.000 atau sekitar 41,19%. Antusias masyarakat ada positif, namun Pak, saat ini kondisi masyarakat pada saat ini banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan khususnya masalah pendidikan anak. Dan kami dari UPT Samsat Balige telah melakukan upaya yang maksimal Pak untuk menggerakkan kesadaran masyarakat taat membayar pajak. Pemirsa, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, pedagang bendera merah putih dan umpul-umpul mulai menjamur di pinggir jalan lintas Sumatera di Mandailing, Natal. Puluhan pedagang dadakan setiap harinya membuka lapak dagangan di pinggir jalan lintas Sumatera di Mandailing, Natal. Namun sejak 1 Agustus kemarin, sejumlah pedagang yang sudah menjual berbagai ragam pernak-pernik dan umpul-umpul bernuansa merah putih untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati pada tanggal 17 Agustus mendatang. Momen ini yang selalu dimanfaatkan pedagang musiman yang menjamur menjelang perayaan kemerdekaan. Seperti salah seorang pedagang pernak-pernik Andika Rangkuti mengatakan, warga Kota Penyambungan itu ikut memanfaatkan momen perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjual pernak-pernik bendera merah putih di Jalan Protokol Penyambungan. Harga yang ditawarkan bervariasi tergantung ukuran dan jenis bendera. Kalau harganya Bang, kalau background ini bisa jadi 200 limpul, terus yang ini 200 limpul, pokoknya, dan yang itu 280 Bang. Dan kalau misalkan umpul-umpul ini 30 dan bandir itu 40 Bang. Alhamdulillah udah mulai lancar lah Bang, udah agak rame lah Bang. Karena kan ini kan udah mau memasuki 10 hari lagi untuk 17 Agustus Bang. Pedagang lainnya yang berasal dari Pulau Jawa juga ikut mengais rezeki di Pulau Sumatera ini. Pedagang mengaku sudah puluhan tahun menjual bendera merah putih di Kabupaten Mandailing, Natal. Dan untuk tahun ini penjualan pernak-pernik bendera merah putih mulai meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kita ke informasi terkait dengan pilihan rakyat. Dan kita awali dengan informasi dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pemirsa, KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar rapat dan penyampaian hasil akhir verifikasi dokumen bacalek anggota DPRD Kabupaten kepada peserta rapat dari partai politik. Setelah mengikuti proses verifikasi awal dan lanjutan, akhirnya KPU menyampaikan hasil akhir verifikasi dokumen pengajuan balon anggota DPRD Kabupaten dari partai politik. Dari 470 berkas pengusulan balon anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara, dinyatakan calon peserta pemilu tahun 2024 dari partai politik tidak ada yang batal. Koordinator Divisi Teknis KPU Labuhan Batu Utara, Adi Susanto, mengatakan bahwa KPU Labuhan Batu Utara melaksanakan tahapan penyerahan hasil verifikasi administrasi perbaikan sekaligus rapat koordinasi bertujuan menyampaikan tahapan verifikasi dan proses-proses selanjutnya kepada partai politik. Ini KPU Labuhan Batu Utara bersama sebenarnya pada teman-teman KPU kabupaten lain juga
itu melakukan tahapan kegiatan penyerahan hasil verifikasi administrasi perbaikan dan dilanjutkan dengan rakor penyampaian. Jadi rakor itu bertujuan menyampaikan terkait dengan hasil verifikasi administrasi dan proses-proses ke depan. Karena dari tahapan 4 surat juknis di 403 dibuka ruang setelah disampaikan dari tanggal 6 besok itu sampai dengan tanggal 11. Sementara itu sesuai dengan proses tahapan pemilu mulai 6 hingga 11 Agustus 2023, parpol akan memasuki ruang pencermatan BCS. Pemirsa, Sumatera Utara memiliki potensi alam yang memukau dan menjadi destinasi wisata alam. Seperti yang satu ini, Pamah View di Kabupaten Langkat. Dan untuk mengetahui seperti apa lokasi destinasi wisata alam yang sedang viral di media sosial, kini kita telah terhubung dengan reporter TVRI Sumatera Utara, Audra Olinka, yang saat ini berada di view lokasi Pamah View. Halo Audra, seperti apa mungkin boleh dijelaskan nih keberadaan lokasi wisata Pamah View di Kabupaten Langkat saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Azifa Zarianis. Ya, Azifa, benar. Sekarang saya sedang berada di lokasi wisata Pamah View yang ada di Dusun Pamah Semelir, Desa Telaga, Sebingai, Kabupaten Langkat. Nah, wisata Pamah View ini tergolong masih baru, Azifa. Baru didirikan di Januari 2022 tahun lalu. Walaupun baru 1,5 tahun beroperasi, tapi wisata Pamah View ini sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat. Dan masyarakat pun tidak perlu khawatir untuk akses menuju ke lokasi ini, karena aksesnya sudah beraspal, jadi sangatlah aman untuk dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dengan akses hanya sekitar 2,5 jam sampai 3 jam saja dari kota Medan. Dan ditambah lagi, masyarakat sudah bisa menikmati pemandian air dari pegunungan langsung yang sangat menyejukkan mata, ditambah juga dengan fasilitas pendukung lainnya seperti pondok untuk bersantai, penginapan, camping ground, dan juga kafe. Nah, buat camping groundnya sendiri, fasilitas tersebut disediakan tenda dari pengelola sendiri untuk masyarakat yang tidak memiliki atau tidak membawa sendiri. Akan tetapi, untuk masyarakat yang memiliki tenda dan ingin mendirikan tendanya sendiri diperbolehkan oleh pihak pengelola Pamah View. Nah, untuk fasilitas yang cukup lengkap tersebut, tiket masuknya itu tidak perlu dibayar mahal oleh masyarakat. Dengan harga yang sangat terjangkau, masyarakat sudah bisa mendapatkan fasilitas yang sangat lengkap tersebut di Pamah View. Akan tetapi, Azifa, lokasi Pamah View ini juga memiliki sedikit kekurangan. Hanya sedikit ya. Nah, sedikitnya itu salah satunya sinyal telepon seluler yang tidak ada di lokasi Pamah View tersebut. Tapi jangan khawatir, buat masyarakat yang mungkin berpikir tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya, tidak perlu khawatir karena disediakan fasilitas Wi-Fi oleh pihak pengelola, akan tetapi fasilitas tersebut berbayar. Dan satu lagi, salah satunya juga UMKM yang ada di lokasi Pamah View ini juga masih sedikit dan terbatas. Akan tetapi walaupun begitu, lokasi wisata Pamah View ini juga sangatlah aman untuk keluarga dan masyarakat sekitar yang ingin berlibur di akhir pekan seperti hari ini ataupun di hari kerja yang ingin melepaskan penat, cocok sekali untuk ke lokasi Pamah View ini. Berikut pernyataan dari salah satu pengunjung yang ada di lokasi wisata Pamah View. Tempatnya sejuk, keren, cocok untuk refreshing keluarga. Banyak tempat permainan anak-anak, ada tempat penginapan. Nah, terus airnya juga jernih ya, tempatnya bersih. Terus di sini tuh budgetnya juga nggak terlalu mahal. Terus standar ya, maksudnya cocok buat berkreasi bersama keluarga, bersama pacar juga bisa datang ke sini. Terus ada penginapan yang baru juga, yang baru dibuka. Tempatnya juga strategis dan oke, rekomen. Ya baik Audra, terima kasih atas laporan Anda dan pastinya baik, sebelum menjadi destinasi wisata, lokasi Pamah View ini juga sebelumnya adalah tempat berladang. Nah, karena banyak dikunjungi oleh masyarakat, jadi pihak pengelola berpikir untuk membuka lokasi wisata dan jadilah lokasi wisata Pamah View tersebut. Berikut pernyataan dari pengelola lokasi wisata Pamah View, Bapak Dharma.
Ya, baik Audra, barangkali kita juga pengen tahu dong seperti apa sih kalau untuk lokasi saat ini, apakah memang seantusias itu masyarakat dan sudah banyak sekali tidak pengunjung yang datang ke sana, khususnya pada hari ini ya, hari Minggu hari ini? Oh, ya. Sangat banyak sekali ya Ziva, sangat ramai. Jadi pada saat ini, hari ini, sekarang, itu tadi dari saya datang, bahkan sebelum saya menyampe tempat, lokasi kita sudah kayak ramai. Itu berkonvoi dengan beberapa mobil yang kebetulan ternyata kita satu tujuan yang sama, yaitu ke lokasi wisata Pamaview. Dan seperti hari ini tadi saya lihat itu tidak hanya keluarga, tapi ada beberapa pasangan yang menjadikan lokasi Pamaview tersebut menjadi lokasi buat foto prewedding. Dan ditambah lagi juga tadi ada beberapa komunitas mungkin ya, atau arisan keluarga atau arisan perkantoran. Jadi ada beberapa tadi orang-orang yang ramai memakai pakaian-pakaian seragam dengan warna senada. Jadi sangatlah ramai, walaupun ya seperti saya bilang tadi, saya tekankan, memiliki sedikit kekurangan, tapi tetap ramai dikunjungi oleh masyarakat. Oke, baik Audra, terima kasih atas laporan Anda dan selamat beraktivitas kembali. Ya. Informasi terkait dengan wisata yang baru saja kita saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Azifa Zahrinis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang. Sampai jumpa.